Salam Jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini 25 Januari kita merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul, penutupan pekan doa sedunia untuk persatuan umat Kristen. Dalam Injil Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18 dikisahkan tentang tugas perutusan untuk mewartakan Injil. Ada 3 versi kisah panggilan Saulus, nama Yunani Paulus, tetapi yang paling lengkap ada dalam Kisah 9 ayat 1 sampai dengan 19a. Paulus berasal dari Tarsus, kota metropolit kedua setelah Roma. Dia adalah orang Yahudi warga negara Romawi. Pendidikannya dipercayakan di bawah asuhan guru terkenal bernama Gamaliel. Paulus menjadi saksi kemartiran Stefanus dan bertanggung jawab penuh atas insiden memilukan sang martir pertama itu. Setelah penguburan Stefanus dengan gelora kehausan darah yang bertambah parah, Paulus meminta lisensi dari Imam Agung untuk mengejar, menangkap, memenjarakan, bahkan jika perlu membunuh semua pengikut Yesus. Namun saat akan memasuki kota Damsyik, Paulus dibutakan oleh cahaya kuat yang menyentrong kedua matanya. Cahaya itu mengenalkan diri sebagai "Akulah Yesus yang kuaniaya itu". Kondisi buta membuatnya harus berurusan dengan tokoh Kristen perdana bernama Ananias. Dari tangan Ananias, Paulus disembuhkan dari kebutaan matanya. Serentak dibuka kebutaan batinnya dengan menerima baptis. Setelah dibaptis menjadi Kristen, Paulus justru berada dalam persimpangan jalan. Komunitas Kristen perdana masih sangat curiga terhadap pertobatannya. Dan komunitas Farisi yang baru ditinggalkannya tidak mungkin bisa menerimanya kembali tanpa hukuman mati. Paulus pergi ke tanah Arab, Galatia 1:17, untuk merenungkan perjalanan hidup yang masih sulit dipahaminya. Paulus memasuki retret agung. Setelah waktu yang relatif lama, Paulus kembali ke komunitas Kristen Damsyik, satu-satunya jemaat Kristen yang menerimanya tanpa rasa curiga. Lalu dia mengadakan perjalanan ke Syria dan Kilikia, jemaat yang tidak mengenal rupa Paulus, tetapi bersyukur atas pertobatannya. Galatia 1:21-24. Paulus juga menyembunyikan identitas aslinya di tengah jemaat itu. Dari situ Paulus kembali ke Tarsus, tanah kelahirannya. Selalu pulang ke tanah kelahiran, kembali ke akar, ke sumber asali, merupakan cara terbaik mengembalikan energi hidup baru setelah terkuras oleh aneka misteri yang tak mudah dipahami. Demi kebutuhan pengajaran di Antiokhia, Barnabas menyebut Paulus sebagai seorang sahabat, Kisah 11:25. Dalam kiprah kerasulannya yang luar biasa, Paulus adalah rasul untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Legalitas kerasulannya langsung dari Yesus Kristus utusan Bapa. Paulus menjadi rasul terhebat dalam sejarah kekristenan. Hingga hari ini, nyaris tidak ada hari tanpa mendengarkan bacaan surat Paulus dalam liturgi gereja. Santo Paulus Rasul Agung Gereja, kisah perjalanan panggilanmu patut kami rayakan. Santo Paulus Rasul pilihan Yesus yang bangkit mulia, doakanlah kami. Berkat Tuhan dan salam Jeda 3 menit.